saya akan berkata, Ilahi Robbi, atas namamu lah putusan ini saya ucapkan. Bagaimana mungkin saya akan menyimpang daripada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu saya sungguh sangat teringat, bukan daripada bangsa Indonesia, tapi Profesor Belanda yang berkata, kasihkan saya hakim yang baik, kasihkanlah jaksa yang baik, kasihkanlah polisi yang baik. Niscaya hukum yang tidak baik akan saya bisa menjadikan mengenai manusia ini lebih baik. Oleh karena itu saya sangat merindukan, gelisah saya di tengah daripada hanya Tuhan memanjangkan umur saya sampai 83 tahun. Tapi tentunya saya sudah ingin untuk kembali, karena sudah rasanya bosan melihat semua mengatakan penegakan hukum, semua mengatakan penegakan ini, tapi tidak ada yang mengatakan penegakan hukum dan keadilan. Alhamdulillah Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud, bukan Pak Jimmy. Kemudian beliau berkata, hakim-hakim kita sekarang ini terpijak kepada kepastian hukum. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakannya. Tidak ada yang pasti dalam hidup kita ini. Oleh karena itu tolonglah Pak Kaligis, seandainya kembali ke rumah nanti, renungilah pesan si Bismarck ini, bahwa jangan berpegang teguh kepada yaitu kepastian hukum, demi hukum, hukum yang normatif, tetapi demi keadilan. Keadilan itu tentu ditanyakan di mana ya Pak Bismarck keadilan itu? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu tercantum dalam kitabnya, kalau engkau menegakkan hukum, tegakkanlah dengan adil. Itu perintah di dalam Islam. Marilah kita merubah mengenai sikap-sikap kita sekarang ini. Bukan lagi demi kepastian hukum, demi hukum, demi tidak, tetapi demi hukum yang berdasarkan keadilan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah barangkali. Terima kasih Pak Bismarck. Saya minta dilanjutkan oleh Pak Benjamin Mangkudilaga yang juga pensiunan dari Hakim Agung. Pak Karni, diajukannya seorang hakim atau para hakim itu saya masih ingat dimulai tahun 1957. Seorang hakim yang berinisial, Pak bisa masih tahu, LWT, diajukan karena penyuapan. Pada waktu yang sama, pada tahun yang sama juga seorang jaksa LWN juga diajukan ke pengadilan yang sama. Ya, itu akhir dari tahun 57. Kemudian pada awal 62, kemiringan atau bukan kerobohan, belum roboh. Kemiringan di dalam dunia peradilan itu tercover, tertutup oleh sekurangnya paling sedikit 65 orang hakim yang pada saat itu siap diterjunkan di Irian Barat, termasuk Pak Bismarck. Pak Bismarck 50 tahun lalu gagah loh, siap memangku senjata dan sebagainya. Kemudian pada awal 60-an juga kemiringan-kemiringan dari para hakim itu tercover, tertutup oleh keberanian, kelulusan hakim dalam mengenai perkara-perkara G30S. Tidak ada seorang hakim pun yang berani membebaskan. Ya. Kemudian pada saat itu juga kebanggaan hakim itu juga tersirat daripada apa yang dilakukan IKI. Kami dulu punya, sampai sekarang juga masih punya, tapi lain lagi. Kalau dulu tuh pengabdian gini, kami bangga punya organisasi yang berhasil memisahkan kehakiman daripada Departemen Kehakiman. SDM, keuangan, administrasi, dan sebagainya itu terpisah dari Departemen Keuangan. Kemudian juga dengan diangkatnya Direktur Jenderal pertama dari ini. Kemudian juga kita berhasil untuk melengsarkan seorang Ketua Mahkamah Agung. Itu IKI sebagai organisasi perjuangan. Kemudian memang pada tahun 70-an itu mulai miring-miring. Seorang KPN Malang diadili, para hakim Surabaya diadili berjamaah,
hakim-hakim di pengadilan Jakarta Pusat, Bandung, dan sebagainya, itu karena keras dan tegasnya pimpinan Ali Said dan Mujono. Di samping itu juga ada seorang hakim yang betul-betul merupakan macan, ya, di mana kita para hakim itu pada zamannya Pak Panggabean dan Pak Sumala merasa tiarap Pak Adi Andoyo. Jangankan bermain dengan perkara. Soal pengisian absen yang tidak tertib itu bisa mengakibatkan pengangkatan, kenaikan pangkat tertunda. Pak Bismar juga pernah mengalami tiarap dengan Pak Adi Andoyo. Ini yang tidak kita punyai pada masa sekarang. Kemudian juga kebanggaan hakim di samping juga hal-hal yang tadi disebutkan tadi. Kami punya kebanggaan terhadap pimpinan. Ya, antara lain juga kami punya kebanggaan terhadap Hakim Agung Senior Jailani yang dipercaya untuk menangani Santa Cruz yang mengakibatkan semua jajaran Kodam Udayana turun. Dan menjadi kesimpulan saya, memang Pak Gani, apa yang kemarin kita melihat Ibrahim Tatu Negara, memang di jajaran peradilan itu juga memang banyak kemiringan-kemiringan. Kami mengenal bahwasanya seorang kolonel diberhentikan karena Kamamirti diberhentikan karena juga penyelewengan. Kami mengenal juga kemarin Tata Usaha Negara juga kena. Sekarang peradilan umum. Jadi memang jangan belum tersentuh adalah peradilan agama. Jangan dianggap bahwasanya peradilan agama itu tidak ada hal miring-miring. Soal izin kawin, soal gonogini, banyak ya. Saya banyak ini menerima ini. Kemudian juga kesimpulan, kemudian juga kami memiliki hakim-hakim yang agung, hakim agung yang betul-betul mengayomi. Ya, zamannya Pak Bismar dulu. Saya pernah dipanggil oleh seorang hakim agung, Yahya Harahap, bukan karena penyuapan, bukan karena apa, karena putusan. Dalam konsideran saya menyatakan freisprach. Tapi dalam diktum, dalam konsideran saya menyatakan onslah, tapi dalam diktum freisprach. Itu saya ditegur. Dan saya kira hal ini tidak pernah terjadi sekarang. Jadi pada kesimpulan saya adalah kita memerlukan pimpinan-pimpinan yang betul-betul membuat para hakim itu tiarap. Dari mulai hang kecil, dari mulai ketua majelis di pengadilan di pengadilan, seorang KPT, seorang tetap Mahkamah Agung. Kemudian jangan lupa Pak Karni, soal rekrutmen. Kalau dulu itu kalau jabatan ketua pengadilan seperti Pak Bismar Medan, kemudian Jakarta, Bandung, Surabaya itu satu langkah ke mana? Ke Mahkamah Agung. Tapi sekarang itu merupakan calon-calon hakim agung. Tapi sekarang belum tentu. Bukan ngawur Pak Mak, ya kan? Belum mengatakan ngawur. Ini berlainan. Bayangkan saya seorang ketua pengadilan tinggi Jambi. Dia pernah ketua KPT Jambi, pernah KPT Surabaya, pernah KPT Bandung, pernah KPT Jakarta, tidak lolos untuk Mahkamah Agung. Malahan dia disingkirkan oleh hakim-hakim dari justru itu rekrutmen. Itu kenapa? Maka kualitas daripada hakim agung lain daripada dulu dan sekarang lain. Kualitas daripada hakim agung juga ikut ditentukan oleh KY dan DPR. Kalau KY dan DPR-nya memilih betul-betul sesuai dengan kriteria mana apa di kriterianya itu. Jadi kesalahan sistem yang baru lagi deh. Betul, menurut saja. Baik, kesimpulan Bapak apa? Kesimpulan yang penting adalah kita memerlukan pimpinan-pimpinan pengadilan yang bersifat macan yang mengakibatkan para hakim itu tiarap. Baik Pak Benyamin, pimpinan macan yang diharapkan Pak Benyamin adalah terakhir bernama Ali Said dan kemudian sahabat saya almarhum Mujono. Saya menemani almarhum Mujono hampir tiap malam sampai jam 2 pagi. Dia masih kerja. Dan dia pulang pakai bajai ke rumahnya di Cipinang, di tempat yang sangat rawan sekali.
dan tempat mangkal kaki lima di rumahnya itu. Dan dia mengizinkan orang berdagang rokok, berdagang macam-macam di depan rumah. Dia betul-betul sederhana. Satu hari dia mengatakan kepada saya, Pak Karni, saya mau libur. Mau kemana Pak? Ke Bali. Kenapa Bapak pilih ke Bali? Orang sekarang liburnya ke Amerika. Anak saya belum pernah lihat Bali. Ketua Mahkamah Agung. Pak, balas saya minta tambah. Balas 5 juta. Terima kasih. Jadi kalau sudah roboh, sudah kita membutuhkan traktor untuk membersihkan. Betul Pak. Nah ini yang berat. Jadi begini, mungkin saya agak sedikit lain. Ada satu pegangan atau prinsip bagi hakim, dan itu saya laksanakan dulu. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Itu pegangan. Sekarang terbentuk public opini. Ini yang sangat berbahaya saya rasa. Sehingga hakim itu nanti mengadili apa kata orang. Mengadili menurut kata orang. Maksud Bapak opini? Opini, public opini yang terbentuk begitu hebat. Oh, public opini yang menyebabkan orang dihukum jadinya. Jadi saya khawatirkan itu sehingga hakim itu nanti cenderung menghukum karena kata orang. Nah, ini saya lihat bicara nanti mengenai ini dulu yang penting. Ini Syarifuddin Umar ini saya kenal waktu saya hakim tinggi di Makassar. Ini terkenal dulu orang yang paling berani dan jujur dan taat beragama. Itu saya jamin pada waktu itu. Tapi padahal kenapa belakangan ini kok jadi begini? Saya sangat kecewa. Sangat kecewa saya. Jadi mengapa? Ini sekira sistem yang salah. Maka saya anjurkan kepada KY, tolong diberikan sekarang, mulai sekarang, kepada hakim yang baik dikasih reward. Kalau memang nanti berbuat salah, cabut reward itu di depan umum. Sekarang dimulai. Kalau dulu ini dilaksanakan, saya kira Syarifuddin ini tidak kena. Karena memang betul yang pada katakan Hatta Ali tadi, bagus sekali dulu sikapnya ini waktu di Makassar, maka dia masuk ke Jakarta. Nah ini yang saya kira ya sistem, saya kebetulan di sebelah kanan saya Pak KY. Tolong, KY ini kan dijamin di Undang-Undang Dasar Pak. Eksistensinya di Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang terkesan apa? Kok KY itu hanya seperti mencari orang salah? Mencari kesalahan, tidak membina. Coba dibina dari sekarang. Banyak sekarang Pak hakim di daerah yang bagus. Dari sekarang dikasih mereka reward. Jadi ini juga yang diawasi, yang baik ini yang diawasi. Supaya ini baik terus. Nah ini. Jadi inilah kalau pendapat saya agak berbeda sedikit. Kalau soal laporan Pak Aduh, maaf saja. Saya selama hakim beribu-ribu laporan. Bahkan pernah saya terima surat, ini Natal terakhir bagimu. Itu saya alami. Nah, inilah sekarang kembali kita kepada tadi yang saya katakan tadi. Tolong diperbaiki KY. Sistem ini salah ini, selama ini. Mumpung sekarang yang baru ada, kayak diberikan riwayat kepada yang hakim yang baik. Terima kasih. Baik Pak. Pak Benyamin ada pesan SMS kata. Ini saya terima SMS dari seorang hakim ya. Sekedar usulan Pak, supaya pimpinan Mahkamah Agung lebih memperhatikan pola mutasi dengan melihat track record dan integritas hakim-hakim